Oke guys ya, malam ini kita bahas sedikit tentang hasil pertandingan match friendly beberapa tim-tim top Eropa ya. eh untuk La Liga sendiri itu ada perwakilannya dari Madrid dan juga ada Barca yang kebetulan mainnya di Amerika ya. Bertajuk friendly championship sih kalau nggak salah. Pertandingan cukup hangat ya, cukup hangat, cukup tensinya juga cukup tinggi karena bagi Madrid maupun Barca, mau itu friendly maupun itu liga maupun itu Copa del Rey bahkan itu Liga Champions sendiri, mereka punya gengsi sendiri. Jadi tim-tim yang mereka turunkan itu sebenarnya biasanya mereka akan menurunkan tim-tim yang full tim, main juga nggak berdasarkan main asal main, tapi mereka siapa yang menang berarti mereka yang unggul seperti itu. Untuk pertandingan kali ini masih dimenangin oleh Barca ya, karena memang Barca secara statistik juga cukup menguasai, mereka mampu sekitar kurang lebih 56% ya penguasaan bolanya. Kemudian ada 5 percobaan yang on target serta ada 8 yang off target. Sementara di sisi Madrid itu percobaan ada 9 kali yang off target, yang on target itu kurang lebih ada 2 kali kalau nggak salah, itu statistik yang ada ya. Kemudian untuk permainan di babak pertama kita melihat nggak adanya Karim Benzema dari Madrid, juga nggak ada juga Modric maupun Casemiro di situ. Kemudian untuk di Barca sendiri mereka menurunkan Lewandowski yang baru bergabung beberapa hari yang lalu. Kemudian ada beberapa peluang memang yang bisa didapat oleh Lewandowski, tapi Courtois lagi-lagi tampil apik di bawah Mister Gawang ya. Kemudian untuk di babak kedua sendiri memang ada beberapa perubahan ya. Yang masuk itu untuk dari Madrid sendiri ada Dani Ceballos, kemudian ada Mariano Diaz, Lucas, kemudian ada juga Alvaro Odri Zola. Kemudian dari Barca sendiri itu cukup banyak ya, mereka ada mengeluarkan sampai 6 pemain yang masuk. Itu ada Sergi Roberto, kemudian ada juga Gerard Pique, Sergino Dest, kemudian ada Memphis Depay, Nico Gonzalez, kemudian ada juga Pena Inaki, kemudian ada juga Frank Kessie yang baru bergabung juga, De Jong, kemudian juga ada Dembele, Aubameyang, dan juga ada Alex Balde. Kemudian untuk di ini selain dari ketiga nama juga ada Jesus Palejo, kemudian yang masuk ada Nacho Fernandes, juga ada Marco Asensio, Ferland Mendy, juga ada Casemiro juga masuk, Luka Modric dan Toni Kroos. Di sini Karim Benzema sama sekali gak masuk ya guys. Dari hasil pertandingan selama 90 menit ya kita lihat sendiri itu hasilnya tetap 1-0 yang dicetak oleh Rafinha, yang dimana itu ada sedikit kesalahan back pass dari Militao ke di posisi di saat tertekan, kemudian itu kebetulan bola yang dia passing itu jatuhnya ke Rafinha ya. Kemudian Rafinha dengan santai mengkonversi ke gol, karena posisi dari Thibaut Courtois sendiri itu dia tidak dalam posisi yang pas ya, sehingga dia tidak menyangka kalau bola itu jatuh ke Rafinha. Kemudian dari friendly lainnya bisa dilihat dari Bayern Munich sendiri. Nah, Bayern Munich ini agak cukup ini ya, friendly-nya melawan dengan City ya. Jadi bisa dibilang itu pertandingannya juga seru ya. Kemudian secara umum ya tentu kita tahu lah City pasti menguasai dari ball possession ya, di mana mereka mampu menguasai kurang lebih 57 sampai 59% ball possession dengan 5 on target, 7 yang off target. Kemudian sementara dari sisi Bayern Munich ini baru kali ini Bayern Munich ini shoot on goalnya sedikit, shot off targetnya juga sedikit ya. Untuk pemainnya sendiri di sini Haaland juga udah turun ya, dimana emang gol tunggal Haaland sendirilah yang menjadi gol yang ada di pertandingan tersebut. Kemudian kita beralih ke yang lainnya, ada AS Roma. Ini AS Roma ini melawan dari
wakil Prancis, Liga Prancis, yaitu Nice. Hasil akhirnya nggak begitu mencolok juga karena hasilnya imbang, dimana secara ball possession mereka berimbang ya. Kemudian peluang-peluang juga yang dihasilkan juga berimbang ya. Kemudian di sini gol dari Nice sendiri itu dicetak oleh Bilal Brahimi. Kemudian dari Roma sendiri dia itu di gol bunuh diri dari si Mario Lemina. Ya, jadi bisa dibilang secara umum permainan mereka seimbang, hanya mungkin hasilnya belum maksimal aja. Kemudian kalau dari line up tentu mereka di babak pertama kebanyakan menurunkan line up kedua, kemudian di babak kedua baru mereka menurunkan beberapa pemain-pemain inti. Untuk Roma sendiri itu ada yang diturunkan pada babak kedua, ada Tammy Abraham, kemudian ada Lorenzo Pellegrini, kemudian ada juga Bryan Cristante dan yang lainnya juga. Sementara dari kubu Nice sendiri beberapa masuk, cuman nggak begitu banyak ya, karena seperti ada masuk seperti Amine Gouiri, kemudian ada Morgan dan juga ada Alexis Trouliet ya, kemudian ada juga Lucas Dacunha yang masuk di babak kedua. Kemudian dari yang lainnya Inter, nah Inter itu ketemu dengan Lens. Sebenarnya Lens itu sebenarnya klub yang nggak begitu top di Liga Prancis, namun di sini malah Lens yang unggul. Kebetulan saya juga belum dapat datanya apakah yang turun itu dari sisi Inter itu full tim atau mereka menurunkan pemain yang kedua aja ya, seperti itu. Kemudian untuk friendly lainnya ada Porto ketemu Monaco ya. Porto ketemu Monaco, di sini mereka cukup seimbang, cuman untuk dari sisi ball possession maupun juga dari sisi percobaan atau shoot on goalnya Porto agak unggul lebih jauh ya, karena Porto sendiri itu dia unggul kurang lebih shot on targetnya 10 berbanding 8 yang off target, jadi agak lebih efektif lah dari sisi, cuman mereka bisa hanya menghasilkan 2 gol. Kemudian dari sisi Monaco mereka percobaan mereka 3, 2 off target menghasilkan 1 gol. Ya, untuk golnya sendiri dari sisi Monaco itu ada Wissam Ben Yedder yang nyetak gol dan juga yang nyetak gol itu pun di penghujung laga. Kemudian dari sisi Porto ada Galeno dan juga ada Mehdi Taremi. Kemudian untuk pertandingan-pertandingan lain itu banyak pertandingan-pertandingan yang klub yang bisa dibilang papan kedua atau tim-tim kedua yang turun ya. Kemudian untuk penutup ada juga kemarin itu AC Milan ya. Untuk AC Milan sendiri itu dia ketemu tim dari Hungaria. Nah, namun di sini hasilnya cukup negatif ya. Cukup negatif, di mana untuk Milan sendiri itu mereka kalah 3-2 dari tim tersebut. Seperti itu. Saya juga kurang tahu apakah dia menurunkan tim secara penuh apa tidak, atau bermain dengan ngotot apa tidak, tapi di babak pertama Milan udah kebobolan 3, itu di menit kedua, menit ke-24 dan juga menit ke-27. Mereka baru mulai mencetak gol balasan itu di menit ke-30 lewat penalti Olivier Giroud dan juga gol dari Krunic di penghujung babak kedua. Dengan demikian untuk Milan itu termasuk ini adalah friendly atau pertandingan uji coba mereka terakhir. Sebelumnya mereka cukup bagus ya, mereka untuk sebelumnya melawan FC Köln mereka juga bisa menang ya, dimana Giroud juga yang menjadi penentu kemenangan. Oke, jadi itulah sekilas dari pertandingan friendly pada hari ini ya. Mungkin kalau misalnya ada beberapa hal yang kurang jelas dimaklumi karena saya juga baru. Oke, buat yang suka boleh like, boleh subscribe. Thank you, see you, bye bye.